Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kelompok kami. Di sini kami sedang mewawancarai Kak Rami selaku mahasiswa di Universitas Indonesia di sekolah di Fakultas Kedokteran. Selamat datang Kak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama. Silakan untuk yang menanya boleh maju ke depan. Pak Rami tentang UI ini menggunakan jalur apa? Aku masuk ke UI itu menggunakan jalur SBMPTN jadi tahun 2021. Kita buka SMK atau UTBK. baru UTBK? Ya, yang sekarang UTBK. Metode belajar ya. Kalau sebelum masuk perkuliahan tuh rata-rata karena dulu SMA kan, jadi ikutin dari kurikulumnya aja sih. Jadi kalau ada tugas kita baru belajar kalau ada tugas atau pengen ini sih pengen apa pengen ujian gitu kan. Tapi sebenarnya lebih enaknya di SMA itu kita kan udah ada topiknya apa yang harus dipelajari, sama kayak SBM juga kalau baru masuk ke kuliah gitu ya. Jadi kayak gampangnya kita tinggal cek-cek saja yang apa materi yang udah kita pelajari itu. Nah biasa kan kayak kalau udah tahu nanti biasa aku nggak pelajarin nanti, tapi kalau masih belum nanti baru ada soal gitu hari. Bedanya dengan di kuliah adalah kalau kuliah lebih ke arah benar-benar kita itu rada dibebasin gitu. Jadi kayak kalau nanti kuliah tuh di kedokteran ada yang namanya pendidikan dewasa gitu. Jadi pendidikan dewasa tuh apa bedanya sama pendidikan sama SMA adalah kalau dewasa tuh kita yang bikin mandiri gitu. Jadi kayak kita yang nanti sendiri, kita yang belajar apa gitu. Kebetulan mereka udah ada basisnya juga harus ngapain, tapi kita yang nanti sendiri kita mau belajar apa gitu, dan targetnya kita nanti sendiri, jadi kita kayak dibebaskan gitu. Cuman belajar di YouTube atau lihat-lihat materi dari sosmed? Aku ada bimbel juga sih sebenarnya kalau untuk sebelum masuk kuliah ya. Terus sama dari YouTube juga sih. Tapi yang emang paling ngebantu itu juga karena aku udah ada basic dari bimbelnya, terus ditambah sama latihan di YouTube gitu. Soalnya banyak soal-soal di YouTube tuh yang lebih update kan. Jadi kayak soal-soal mungkin kalau SBM kan biasa hari pertama hari kedua ada bocorannya gitu di rumah, itu lumayan ngebantu gitu buat belajar. Sebenarnya karena emang udah tetap tujuannya itu mau ke fakultas kedokteran, jadi ya udah emang pasti jadinya ngeliatnya matanya di mata kita pasti lebih kan, ada kelebihannya adalah ya tadi kita lebih ke ya belajar apa yang kita suka gitu. Terus juga ke depannya kira-kira udah tahu gitu kira-kira mau ngapain gitu. Lebih ke pendidikannya kan udah lebih ke arah yang mandiri gitu. Itu yang kita susah itu buat nentuin kapan kita harus belajar, kapan kita harus agak santai gitu. Nah apalagi kan waktu dari SMA itu kan mungkin udah terstruktur gitu ya. Harus belajar kapan, harus materinya apa aja. Cuma sekarang kan lebih kita bebas gitu, dibebasin, dan materinya juga kan ibaratnya jadi ada banyak dan kita harus tentuin sendiri gitu kapan harus belajar. Itu yang jadi waktu itu aku juga adaptasi agak sedikit susah juga gitu. Itu untungnya emang kalau di fakultas yang sekarang itu dia kita punya struktur yang teman-teman yang saling support gitu. Jadi kita kayak ada belajar barengnya gitu. Terus kalau diskusi gitu bisa bareng gitu. Jadi itu yang lebih buat pembelajaran. Dari aku, faktor apa sih yang membuat kakak itu berpikir kalau kuliah itu suatu hal yang benar-benar
yang buat kita itu yang buat kuliah itu menjadi penting dibandingkan mungkin sekarang kan banyak tuh yang di influencer yang bilang kalau dari berapa banyak orang itu yang sukses gitu kan katanya banyak yang nggak kuliah. Iya memang banyak yang nggak kuliah, tapi kalau kita lihat presentasinya itu sedikit gitu. Jadi kayak sebenarnya kuliah itu ataupun belajar pendidikan ini secara umum itu lebih melatih ke cara pikir kita gitu, gimana cara kita nyelesain suatu masalah gitu, ataupun juga yang intinya bisa dipakai, harusnya itu emang sebenarnya bisa dipakai buat sehari-hari gitu. Nah terlebih kan kalau untuk di jurusanku itu sendiri kita lebih ke arah yang profesi, otomatis perlu dong kuliah gitu, apalagi kayak teknis-teknis, contoh kayak kedokteran ataupun kayak teknik-teknik insinyur itu kan pasti perlu, karena kalau dia nggak belajar ya dia mau dapat ilmu dari mana gitu kan. Nah, jadi mungkin dari situ kan satu belajar dari saran itu atau biar kita sebenarnya kesempatan yang bisa kesempatan lomba tuh pas aku baca sendiri ya, pas lagi udah masuk kuliah gitu ya, kayak ternyata protokol itu dikit juga gitu. Jadi cuma waktu itu aku baru kenal O2S yang OSN ya, OSN ya, itu kan OSN karena dijamin kan. OSN itu tadi kelas 11 gitu, itu baru ikut gitu jurnalnya. Nah itu kayak ada telat gitu, karena teman-teman yang lain tuh udah di kelas 10 dan pas aku masuk FK pun juga pas nanya ke teman-teman, kata mereka udah prestasinya udah yang ke nasional gitu, udah tinggi gitu. Jadi kayak kenapa nggak belajar dari dulu gitu untuk tahap perusahaan. Iya, karena dari itu jadi kayak kenapa nggak nyusun dari awal gitu. Jadi kayak basicnya mungkin dibanding yang lain agak sedikit nggak ketemu dari awal. nanti antara infonya yang taburan begitu lah kayak Jadi kayak dulu kayak dulu aku tuh waktu SMA, karena kan SMA kita bener-bener kayak ya tadi struktur kan, jadi kayak kita nungguin dari guru ngasih apa gitu kita nyari. Nah menurutku cara nyari sumber di internet itu yang dulu anak SMA tuh nggak dipelajari gitu, dan aku baru belajar tuh kayak di kuliah gitu, dan ternyata info-infonya itu sebenarnya penting gitu buat ditahu dari zaman SMA tuh, karena teman-teman tuh udah pada tahu gitu dari SMA. Jadi kayak emang ini karena di Bogornya kali ya, jadi mainnya kurang jauh gitu kan atau gimana gitu. Jadi emang kayak cari jurnal, kalian nggak diajarin cari jurnal gitu bro? Udah gitu. Nah itu berarti udah bagus sih. Dulu waktu aku SMA gitu kan mau nyari jurnal itu, kita aja tahu jurnal aja, tahu namanya jurnal tapi nggak tahu sistemnya kayak gimana. Terus kayak disuruh bikin kayak ilmiah gitu kan, ya udah cari aja di internet kira-kira yang ada tulisan judulnya skripsi, waktu berarti pakai aja, padahal sebenarnya belum tentu sumber yang kredibel gitu kan. Jadi kayak gitu cara-cara nyari sumber referensi yang bagus gitu. Waktu di SMA aku tuh nggak terlalu diajarin sendiri gitu. karena ini kan kita ini udah mau ke progres kita kerja, walaupun sistem masuknya itu beda-beda, tapi kesalahan kita untuk keluar ini menurut kalian akan dari